Nah, untuk yang kalau yang ini sih aku lihatnya di RP sih atau lihat dari soal juga nggak terlalu diajarin sih. Aku skip aja dulu ya. Nanti kalau kira-kira kurang atau perlu nanti biar aku jelaskan lagi. Nah, ini selanjutnya aku mau bahas distribusi yang multinomial. Nah, ini sebenarnya kayak mirip juga kayak binomial, cuma lebih peluang terjadinya itu lebih dari dua. Sama sifat yang tadi kayak peluang itu independen. Jadi setiap peluang yang terjadi, peluang yang anggap kejadian pertama dia tidak mempengaruhi kejadian selanjutnya. Nah, ini dia rumus dasarnya. Dia hampir sama dengan yang tadi. Cuma tinggal diatur aja. Nah, atasnya yang bilang ini tetap n faktorial. Terus dibagi. Nah, ini K-nya ini dia berarti peluang masing-masing kejadian. Atau kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini. Pada percobaan pelemparan dadu sebanyak 4 kali. Nah, berarti kan 4 kali, berarti ini kita bisa identifikasi ini sebagai n. Nah, bisa langsung kita masukkan n 4 faktorial, terus dibagi. Nah, kita lihat dulu, dia yang diminta itu apa aja. Berapa probabilitas muncul permukaan 2 sebanyak 1 kali. Nah, berarti kan kalau dia muncul permukaan 2, berarti ini kan peluangnya kan 1/6. P1 1/6. Nah, terus nanti ini peluang yang 1 kali 4 sebanyak 2 kali. Nah, ini dia minta probabilitas yang muncul permukaan 2 1 kali. Berarti kan peluangnya kita bisa buat 1/6 dengan jika ini kejadian yang kita inginkan kejadian muncul permukaan 2 sebanyak 1 kali. Berarti K1 bisa kita buat 1. Nah, untuk peluang yang kedua 4 sebanyak 2 kali. Berarti kan peluang mata dadu 4 ini kan 1/6 juga. Masih sama kayak yang tadi peluang pertama. Nah, tapi kan dia minta kejadian itu kan sebanyak 2 kali. Berarti kita bisa buat K2-nya itu 2. Nah, dia kan nggak ada bilang peluang lagi. Berarti kan kita bisa logikakan aja. Berarti sisa dari peluangnya itu peluang gagal. Nah, berarti nggak 4, nggak 2. Nah, karena peluang 1 sama peluang 2 ini udah 1/6, berarti kan 1/6 tambah 1/6, 2/6. Nah, sisanya itu berapa dibutuhkan biar nanti dia total peluangnya 1. Berarti kan bisa kita langsung asumsikan. Berarti si peluang yang gagalnya ini, anggap peluang sisanya itu 4/6. Ini juga karena dia tidak dibilang di sini berapa kali dia muncul, kita anggap kejadian ini terjadi sekali aja. Nah, langsung nanti tinggal masukin ke rumus. N faktorial, 4 faktorial dibagi. Nah, tiap K ini juga difaktorial kan. 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Terus nanti baru nanti dikali peluang masing-masing. Baik dari peluang yang kejadian 1, kejadian 2, dan kejadian 3. Kejadian 1, kejadian 2 kan masih sama, 1/6, 1/6. Nah, tapi yang membedakan cuma di peluang suksesnya atau peluang yang diinginkan. Yang kejadian pertama kan dia minta cuma 1 kali terjadi. Di peluang yang kedua dia minta kejadiannya 2 kali. Nah, nanti langsung bisa kita cari sisanya aja, 1, 2. Berarti kan dari 4 kurang 1 kurang 2, berarti sisa 1. Nah, ini dimasukkan. Nah, pokoknya nanti hitung-hitungannya dapat hasilnya 0,0371. Nah, ini juga sama, ini juga tinggal masukin rumusnya aja. Ini karena memang kalau kita baca dari soal ini juga udah gampang identifikasinya. Yang nama wanitanya N. Nah, ini juga dia udah cerita yang persentase wanita yang menggunakan. Berarti kan ini udah cerita peluangnya nih. 0,2, 0,3, 0,5. Nah, ketika dia nanya 2, berapa probabilitas 2 wanita suka lipstick strawberry, seorang menyukai lipstick jeruk, sisanya menyukai lipstick rasa mangga. Berarti bisa kita buat di soal. Berarti yang K1-nya ini, anggap kejadian pertamanya ini strawberry, K-nya 2, baru yang K2-nya ini ada 1, dan sisanya. Berarti kan sisanya kan 2, 1. Berarti kan 6 kurang 2 kurang 1, 3. Berarti sisanya K3-nya itu ada 3. Nah, ini. Udah nanti kita identifikasi yang bakal dikasih tahu di soal, terus nanti langsung kita kerjain aja. Rumusnya juga sama kayak yang tadi. Nah, kalau distribusi hipergeometrik ini, nah ini yang membedakan.
kalau untuk kejadiannya itu sama kayak binomial, cuma 2 peluang. Kalau nggak P berarti Q. Berarti kalau nggak peluang sukses, peluang gagal. Nah, tapi di sini dua peristiwa ini dia sifatnya itu dependen. Berarti dia saling mempengaruhi antara kalau udah kejadian A dengan si kejadian si B. Nah, jadi peluang itu bisa berubah-ubah. Sifatnya itu nggak tentu. Tergantung nanti kejadian yang dilakukan anggap dari kejadian pertama. Nah, jadi rumusnya itu kita nanti peluang, nanti kita pakai kombinasi. Nah, ini kita bisa identifikasi berarti kombinasi dari si K, berarti kan banyak yang sukses. Kejadian yang sukses, terus ini banyak yang sukses dalam sampel yang diinginkan. Nah, ini kok coba kita lihat contoh soalnya dulu. Nah, kayak misalnya ini, Bang Anasai mempunyai 8 karyawan per novis. Nah, ini kan dia menjelaskan secara umum. 8, berarti kita bisa asumsikan 8 ini N besar. Nanti N besar ini kayak semacam ya yang kayak N yang tadi juga, peluang semua kejadian yang terjadi. Nah, baru dia menjelaskan dari 8 ini terdapat 4 yang bergelar sarjana ekonomi. Nah, ini jadi itu kayak macam peluang dalam peluang. Jadi yang kalau nanti ada kejadian 4 karyawan ini, dia nanti punya peluang. Nanti yang bakal mempengaruhi jumlah karyawan pronopisnya juga. Karena kalau misalnya nanti ini udah anggap udah terpilih 1, berikan berkurang jadi 3. Ini kan juga berarti berkurang, nggak mungkin 8 lagi, jadi 7. Nah, itu yang dikatakan tadi itu peluang itu saling mempengaruhi. Karena dia lebih kayak bersyarat gitu. Nah, kita identifikasi dulu. N tadi yang semuanya, terus yang peluang yang si karyawan yang bergelar sarjana ekonomi. Kita ambil dari 8 karyawan ini ada 4. Nah, baru dia masuk pertanyaan, apabila dipilih 5 karyawan secara random. Ini berarti N kecilnya. Banyak karyawan penopis yang dipilih. Nah, jadi nanti kita kalau kita lihat menyebut yang bawah, kombinasi N kecil dari N besar. Nah, berarti ini kita bakal mau cari kombinasi yang 5 ini dari 8 orang. Tapi dia ini punya syarat. Dengan probabilitas terpilih, dia minta 3 karyawan yang sarjana ekonomi. Dia bukan cuma minta yang cara random dari 8 karyawan yang ini aja, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus ada 3 yang terpilih itu sarjana ekonomi. Nah, makanya itu jadi sedikit agak kompleks untuk mengerjakan soalnya. Nah, itu kan tadi kan kita kelompokkan aja yang mana yang sarjana ekonomi sama yang mau diinginkan sarjana ekonomi. Berarti pasangannya K sama X. Nah, ini kita bisa masukkan kombinasi berarti 4-3 atau kombinasi 3 dari 4. Nah, baru yang dikali samping ini baru berarti pengaruhnya ini bisa kita masukkan, berarti kombinasi dari yang semua karyawan ini N besar dikurangi K, berarti dikurangi yang gelar sarjana ekonomi, istilahnya dikurangi peluang karyawan yang ada pengaruh dari 4 dari 8 ini, 8 kurang 4. Terus yang bawahnya ini baru yang kita inginkan pertama kan 5 karyawan penopis, istilahnya yang elemennya, yang umumnya dulu. Tapi dari 5 itu dia minta 3 itu harus syarat ekonomi atau kejadian yang keduanya. Terus nanti 5 kurang 3. Baru nanti yang bawahnya kita cari kombinasi yang elemen dasarnya, yang 8 karyawan penopis sama dia milih 5 juga karyawan penopis. Nanti kita langsung masukkan aja. Kalau untuk rumus kombinasi sama kayak yang tadi, N faktorial per X faktorial buka kurung N kurang X faktorial. Langsung kita masukkan rumus saja. Nah, soal yang hipergeometrik ini juga jarang sih kulihat ada di soal kuis atau soal ujian. Kebanyakan lebih berfokus kayak di distribusi binomial sama Poisson, sama nanti distribusi normal. Coba aku lihat soal dulu. Standar deviasi. Nah, selanjutnya ini aku mau coba bahas yang distribusi normal dulu. Bentar.
distribusi probabilitas normal. Nah, jadi itu yang membedakan antara distribusi binomial dan distribusi normal. Distribusi normal ini, jadi pakai variabel acak kontinu. Nah ini, kan kalau tadi distribusi binomial kan pakai data istilahnya jenis variabelnya itu discrete. Nah tapi kalau dia kontinu itu, dia yang lebih sifatnya itu lebih nggak pasti atau angkanya itu bisa kita katakan panjang dan lebih susah untuk atau mustahil untuk dihitung. Nah biasanya inilah yang kejadian-kejadian yang sering yang distribusi normal ini sering diterapkan. Kayak misalnya fenomena alam, industri, perdagangan. Nah, kayak semacam pendapatan masyarakat juga tingkat itu nanti kan selisih interval itu nanti bisa berbeda-beda juga tergantung dari sudut pandang mana yang mau kita bahas. Jadi istilahnya lebih nggak pasti. Ini yang ini tidak cinta. Nah, kalau kita membahas distribusi normal ini, kita pasti kenal ini lambang kurva ini, kurva lonceng. Nah, nanti di sini kurva lonceng ini kita bakal membutuhkan z-score. Nanti jadi acuan berapa nilai peluangnya. Nah, umumnya itu ini bentuk kurva dan ciri-cirinya. Dia berbentuk genta atau istilahnya bentuk lonceng lah, cembung di tengahnya. Dan melandai di kedua pinggir kiri dan kanannya. Nah, ini kan sifatnya berarti rata-rata sama dengan mode, sama dengan median. Nah, kurvanya ini umumnya ini bentuknya ini simetris. Jadi dia ini sama, tinggi sama di sini, ini juga sama. Nah, selanjutnya itu nah ini untuk rumus-rumusnya. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah U dan standar deviasi, maka persamaan kurva normal lah. Nah, ini tuh nanti untuk mencari persamaan kurva normal lah. Tapi biasanya sih jarang sih untuk dibahas di soal. Kita bukan untuk mencari diagram bukan diagram sih, macam koordinat untuk kurva normal itu berapa persamaan itu jarang dibahas sih. Kita lebih fokus ke peluangnya. Nah, jadi tuh kita bisa ngeliat dari gambar distribusi normal ini. Kalau misalnya standar deviasi makin tinggi, dia bakal makin cembung. Nah, ini kan kelihatan dari yang standar deviasi 68 dengan yang standar deviasi 234. Karena semakin besar standar deviasi ini, dia bakal semakin jauh persebarannya. Itu juga kelihatan dari kurva lonceng yang di sini. Di mana yang di sebelah kanan dia lebih pucuknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang standar deviasinya lebih rendah. Nah, transformasi dari nilai X ke Z. Kalau kita untuk menentukan berapa luas arsiran yang ada di kurva lonceng ini, nanti kita bisa cari dulu, kita harus cari Z-nya dulu. Nah, ini yang Z ini namanya Z-score. Nah, jadi itu untuk mencari nilai Z-nya. Pokoknya Z ini nanti berguna untuk menentukan berapa arsiran ini. Arsiran ini menyatakan jumlah peluang kita, berapa persen ya. Jadi, ini kalau mau kita arsir total, semua ini full satu, anggap satu lonceng ini nilainya itu 1. Nah, kalau pergeseran yang di sini, ini menandakan berapa persen data itu ada. Ini biasanya dari 0 sampai 100%. Nah, kalau sifat distribusi yang normal ini, biasanya itu datanya itu akan banyak di tengah. Jadi tuh di sekian persen ini, nanti bakal nilainya itu bakal cenderung lebih tinggi dibandingkan data pinggirannya itu. Berarti data yang pinggir sini atau di pinggir sini. Nah, kalau kita mau cari nilai Z-nya, nah kita bisa langsung masukin ke rumus. Z sama dengan X. X ini kira-kira nilai dari suatu pengamatan atau yang kita mau tahu nilainya itu. Misalnya probabilitas X atau probabilitas si berapa sekian. Lalu nanti dikurangi nilai rata-rata U.
Nah, ini kan tadi juga ada dijelaskan waktu materi distribusi binomial yang U ini sama dengan N jumlah total semua kejadian dikalikan dengan peluang sukses. Baru dibagi juga dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi juga sama seperti rumus yang tadi, yang standar deviasi sama dengan akar N total kejadian dikalikan peluang sukses dikalikan juga nama peluang gagalnya atau Q. Nah, ini untuk yang rumus tadi. Yang Z sama dengan X kurang mu atau lambda, mu atau rata-rata dibagikan dengan standar deviasi. Nah, misalnya ini, harga saham dia mempunyai nilai tengah 490 dan standar deviasi 144. Nah, memang kalau misalnya kita melihat soal kalau yang memakai distribusi normal, angka-angkanya itu cenderung lebih besar. Nah, ini seperti ini kita standar deviasinya. Kita bukan seperti waktu membaca saham standar deviasi yang ada di distribusi binomial. Biasanya itu nilainya itu angkanya paling dikit puluhan atau biasanya satuan juga. Nah, kalau ini dia langsung dalam jumlah skala besar karena memang sifat dari distribusi normal itu ya kontinu. Datanya itu menjadi tidak pasti dan cenderung cukup besar. Nah, bisa kita langsung masukkan dari contoh soal ini. Harga saham mempunyai nilai tengah. Nah, di sini kita nggak harus X-nya ini atau U-nya ini kita nggak harus cari U dengan rumus juga. Karena kalau kita pakai distribusi normal, U ini bisa berupa nilai rata-rata, bisa juga nilai tengah, bisa juga mode. Karena memang nilai itu sama untuk kurva yang simetris. Nah, asumsikan di sini X ini 490,7 dan dia punya deviasi 144,7. Nah, sekarang dia bertanya, berapa nilai Z untuk si harga saham yang 600? Nah, ini yang bisa kita identifikasi sebagai si X, data yang mau kita amatin. Kita kan mau cari nilai Z untuk si harga saham yang 600. Berarti langsung kita masukkan aja ke rumus. Z sama dengan 600 dikurangi new atau 490,7 dikurangi terus dibagikan standar deviasinya 144,7. Yang berarti nanti nilai Z-nya itu 0,76. Nah, ini juga sama. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus saja. Dan kita baca soal ini. Misal kita punya 20 saham. Harga saham 20 perusahaan berkisar antara 2000 sampai 2805. Berapa probabilitas harga saham antara 2500 sampai 2805? Nah, kita kan mau carinya ini yang 2500 sama yang 2805. Nah, kita identifikasi di soal dikasih tahu new atau rata-ratanya itu 2500. Nah, ini new 2500 dan standar deviasinya 400. Nah, di sini kan juga standar deviasinya cukup besar juga angkanya. Nah, nanti kita bisa langsung masukkan karena dia minta probabilitas antara. Nah, karena dia minta antara itu berarti kita cari yang 2500, kita cari juga yang 2805. Kebetulan yang nilai rata-ratanya ini ada juga di antara data yang bakal diminta, walaupun dia nanti berdempetan antara yang X yang ini dengan new yang ini. Nah, kita bisa langsung masukkan rumusnya. X kurang new per standar deviasi. Yang pertama 2500 baru kurangi juga. Terus nanti pokoknya tinggal dimasukkan dapat nanti hasilnya 0 dan 0,76. Nah, ini nanti itu probabilitasnya bisa langsung kita kurangin. Z2 dikurangi Z1. Baru nanti dapat peluang probabilitas yang antara ini sampai segini. Berarti hasilnya adalah 0,76. Nah, ini tuh semacam ada aturan empiris atau ketetapan gitu yang berkaitan dengan kurva normal. Jadi tuh kasarannya itu kita bisa memprediksikan dari kurva normal yang kita baca atau info yang kita dapatkan. Nah, ini kan yang titik tengah kita anggap ini sebagai new. Anggap nilainya sama dengan data yang mau kita amatin. Anggap kita fokus mengamati datanya di sini. Kebetulan sama nilainya. Nah, kalau misalnya di sini, berarti Z-score-nya itu tandanya 0. Nah, dengan asumsi data di tengah ini, kalau misalnya kita mau
dengan standar deviasi dengan jarak minimal, bukan minimal sih, antara min 1 kali standar deviasi juga lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 1 kali standar deviasi. Nah, di sini antara ini cakupan data antara dari sini sampai ke sini ini mencakup 68,26% dari total data yang kita punya. Nah, jadi itu dia bisa mendeteksi. Jadi guna kita mencari Z-score itu, nanti kita bisa mendeteksi mana data yang kalau kita mau lihat mengamati satu data tertentu nilainya itu masuk di cakupan 68,26% ini atau bisa lebih dari itu. Nah, kayak misalnya ini, kalau memang nggak termasuk, berarti kita lebarkan cakupannya. Nah, ini sendiri untuk yang rata-ratanya ini dikurang juga ditambahkan dengan 2 dikali standar deviasinya. Nah, kalau untuk yang kedua ini, cakupan datanya lebih besar lagi, ada 95,44%. Nah, untuk yang terakhir biasanya dibatasin sampai 3 kali standar deviasinya. Nanti nilai rata-ratanya bisa dikurangi, bisa juga ditambahkan. Nah, kalau di sini ada cakupannya ada 99,74%. Nah, itu kan masih ada sisa. Nah, sisanya itu yang 0,26% itu lebih ke outlier-nya gitu. Jadi istilahnya jarang data yang istilahnya tidak biasa. Atau kalau versi bahasa Inggrisnya itu nanti sempat juga kalau ada di pembahasan biasanya itu nah nanti biasanya ada itu unusual. Kalau misalnya dari kanan berarti high. Nah, ini yang data yang outlier-nya itu. Yang istilahnya data itu jarang atau bahkan hampir tidak ada, persebaran data itu tidak sampai ke situ. Karena memang nilainya itu persennya itu persentasenya cuma dikit. Nah, kalau yang di kanan kita bisa buat unusual high, nanti yang di sebelah kiri kita bisa buat unusual low. Nah, ini kira-kira di outlier-nya yang di luar 99,74%. Nah, iya. Ini kita kalau misalnya dari Z-score-nya ini, kita juga harus bisa membaca tabel peluangnya itu. Bentar aku tampilkan tabelnya dulu. Z-score-nya 0,76. Nah, cara membacanya itu yang koma yang pertama kan 0,76, 0,7. Kita cari dulu. Berarti ini bisa kita identifikasi yang ini. Baru kita cari yang 6. Yang ekornya 6. Nah, berarti nanti bisa kita ambil. Nah, ini peluangnya 0,2764. Nah, berarti kita bisa langsung asumsikan aja peluang si X ini sama dengan 0, baru tadi 0,76 berarti dia. Nah, ini 0,2476. Nah, kalau untuk membaca ini simpel aja. Pokoknya tapi nanti tiap kita menghitung Z-score-nya, bulatkan 2 angka di belakang koma aja. Jadi biar lebih memudahkan kita untuk membaca di tabelnya. Untuk kita menentukan berapa nilai peluangnya. Pokoknya jangan sampai ketukar. Ini Z-score, tapi kalau peluang kita baca tabel lagi. Nah, selanjutnya itu kita langsung masuk ke soal. Nah, misalnya itu gini. Ada satu PT, ada satu perusahaan. Beratnya itu adalah 350 gram. Dengan standar deviasi 50 gram. Kita asumsikan 350 gram ini terletak di tengah. Standar deviasi 50 gram.
bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapakah probabilitas bahwa si berat buat mangga ini mencapai kurang dari 250 gram. Kalau dia bilang kurang, berarti kan arsirannya ke kiri. Karena dia minta pokoknya itu maksimal itu 250 gram, nggak boleh lebih. Jadi dia punya acuan. Kalau misalnya berat mangga itu di bawah 250 gram, berarti bakal ada protes. Berarti kita mau cari di data arsiran ini. Nah, nanti waktu kita mengerjakan, kita harus transformasikan dulu nilai si 350 ini, atau katakan nilai si rata-ratanya. Rata-rata new-nya ini, yang berada di tengah ini. Nah, nanti itu caranya itu langsung masukin aja ke rumus. Kita kan mau mengamati nilai yang 250, maksimal 250. Nilai rata-ratanya adalah 350. Nanti langsung kita masukkan ke rumus saja. Berarti nanti jadi 250 dikurangi 350. Terus nanti dibagi standar deviasi tadi yang sudah disebutkan jumlahnya itu 50 gram. Dibagi, ini dapatnya minus. Nah, kalau untuk minus juga jangan terlalu khawatir gitu, karena memang hasilnya bisa minus, bisa positif. Nah, setelah kita dapat z-score, baru nanti kita lihat pada tabel. Nah, kalau yang tabel tadi itu, ini enggak ada minus ya, sebentar. Nah, ini. Kalau misalnya untuk yang minus 2. Kebetulan ini nilainya bulat, jadi kita nggak perlu memperhatikan yang ini. Cukup mentok di 0,0. Minus 2. Nah, ini. Lihat pada tabel 0, bentar. 0,0 0228. Nah, kalau misalnya kita membaca z-score ini, angka asumsi ini, dia selalu bergerak dari sebelah kiri. Jadi kalau misalnya dia nanti, katakanlah misalnya 0,0062, berarti dia itu mulai itu dari sini sampai ke sini. Karena kita kebetulan nyari minimal, yang tadi sesuai di soal, tadi kan di arsirnya kan gini. Nanti waktu kita mencari yang 250, hitung-hitungan ini, kita bisa langsung dapatkan hasil lah, 0,0228. Itu sesuai dengan yang di sini, di tabel ini. Dimana yang data z-score minus 2,0, ini juga 0,00. Nah, ini langsung 0,0228. Nah, di sini 0,0228 ya. Nah, kalau yang ini tuh udah itu kayak cerita ngitung yang ininya juga, yang mulai dari 0,5-nya ini. Nah, jadi tuh kalau misalnya di sini 0,0228, kalau misalnya kita teruskan sampai ke tengah ini tanpa kita menghitung ulang, sebenarnya tuh ini tuh 0,5. Jadi dia itu lonceng ini menggambarkan nilainya juga. Bisa kita ambil kesimpulan. Kalau kita potong 2 tengah, ini bisa jadi 0,5. Nah, tinggal kita menentukan masing-masing penghitungannya. Nah, berarti kan dibilang dia di sini probabilitas di bawah 250 gram ada 0,0228, atau kalau persennya ada 2,28%. Nah, berarti ini jadi jawabannya. Peluang itu adalah 2,28%. Nah, ini untuk variasi soal ya. Misalnya gini, PT ini memproduksi lampu yang dapat hidup 900 jam. Nah, ini berarti menunjukkan nilai si U atau rata-ratanya. Nah, dengan standar deviasi 50 jam, berarti bisa kita highlight rata-rata 900 jam, standar deviasi 50 jam. Nah, dia itu pengen tahu berapa persen produksinya di 800 sampai 1000 jam. Nah, kebetulan 800 sampai 1000 jam di interval ini
dia pokoknya itu nanti 900 rata-rata ini ada di tengah antara kedua ini. Nah, kalau misalnya jaraknya ini bisa kita asumsikan kita perhitungannya sama, dari 900 ke 800 kan 100. Ini juga dari 900 ke 1000-nya 100. Nah, tanpa kita harus mencari dua-dua, dengan kita cari salah satu, kita bisa menentukan bahwa nilai si yang kiri dengan yang kanan ini sama nilainya. Karena memang sifat lonceng ini adalah simetris. Nah, jadi itu kalau kita untuk mencarinya, kita bisa langsung cari probabilitasnya itu. Kita pertama menghitung yang 800 dulu. Jadi itu kita mencari yang arsiran yang ke sini. Soalnya kita mencari yang di sini. Terus nanti kita juga mencari untuk yang 1000 arsiran sini. Nah, kalau misalnya kita kurangkan, kita akan menemukan nanti hasilnya ini. Sama kayak istilahnya di sini, anggap di sini ada arsiran. Kita mengerjakan ini, baru nanti kita mengerjakan ini. Waktu kita kurangkan, yang ini kan bakal habis. Kan yang tersisa tinggal ini. Nah, kebetulan ini yang dicari. Arsiran yang di sini. Berarti nanti kita bisa masukkan pengerjaannya bisa dengan mencari yang z-score dengan asumsi x data yang diamati 800 dan juga x yang data diamati 1000. Nah, ini dia. Dia kan mencari peluang yang kebetulan nilai x ini di antara 800 dan 1000. Nah, jadi kita ini mengerjakannya dua kali. Pertama pakai yang Z1. Nah, ini dia 800, data yang pertama. Ini dikurang nilai rata-rata 900, terus dibagi 50. Dapat dia Z-score-nya itu adalah -2. Nah, ketika dia mengerjakan ini, yang dapat itu hasilnya ini. Nah, dia pelan-pelan dulu, step by step. Jadi dapatnya arsiran yang di sini dulu. Terus, yang kedua, kita mencari dengan X yang data diamati itu 1000. Nah, rata-rata masih sama, standar deviasi juga masih sama. Dibagi dapat sama dengan 2. Nah, dari sini kan kelihatan mau dia di kiri mau di kanan, selama selisih antara X rata-rata 900 ke 800 dengan 900 ke 1000 itu sama, nanti Z-score-nya juga bakal sama karena memang sifat simetris itu. Nah, ketika kita mencari yang Z2, berarti kita mencari arsiran mulai dari kiri, dari sini sampai ke sini. Yang pertama dia dapat yang sini, yang kedua dapat yang sini. Nah, jadi kalau yang ini gimana ngitungnya? Tinggal kita kurangin saja arsiran yang sini dengan arsiran yang ini. Dapat dia jadi tersisa arsiran yang ini. Yang tengah. Nah, dia tuh di sini kalau kulihat pengerjaannya bentar ya. 472. Dia menjumlah sudah. -2 dia berarti 0,228. Nah, ini tuh ada agak beberapa sih yang agak salah menurutku. Jadi tuh gini, kalau pakai asumsi yang tadi nih, kalau kita minus yang z-score -2, kita bisa dapatkan di sini nilainya itu kalau kita baca tabel nilai itu 0, atau di sini aja aku buat 0,0028. Nah, terus untuk yang satu lagi coba aku tampilkan yang positifnya. Nah, kalau yang dia 2,0 berarti nilainya itu di sini 0,478.
Sebentar. Bentar ya, aku juga masih agak bingung ini baca angkanya. Minus, wah. Ini apa tabel yang salah apa gimana ya? Bentar. Kayaknya ini dua tabel ini beda, ini tabel asumsi skornya ini. Kok aku nggak nyambung ini ya? Bentar. Oh, yang Iya, ini kan kayaknya bukan kumulatif deh, Liv. Nah iya, itu makanya kok aku bacanya kok agak aneh ini tabelnya. Kayak ini Iya, iya, gambarnya beda ini tabelnya, makanya aduh, pantes. iya, yang ini nih, bukan nih. Nah Terus. iya, kalau nggak salah yang mana dia tadi? Ah, yang ini tuh dia ini Ini, antara. Jadi ini normal, ini normal. Ini normal, maksudnya ini bukan kumulatif. Nggak tahu deh. Nah iya, itu makanya aduh, pantes. Ais, iya. Terus cari lagi pantes kok. Nggak nyambung. Terus lah, coba cari dulu. Pantes. Ada yang punya nggak tabel yang aslinya? Tabel yang mana, Liv? Ini Z-score yang tapi yang mana bilangnya? Ini beda dari yang minusnya ini. Yang positifnya yang tertak. Coba lihat lagi. Nah, soalnya nggak sinkron di PPT bapaknya. Mana ya? Di Triola, Liv. Di Triola deh. Iya, di halaman akhir banget. 600 berapa nih? Oh iya, bentar. Di 691 di mana namanya? Nah ya, bentar. Ah, nah ini tadi coba aku ulangnya dari yang minus 2 ini.
minus 2,0, dia ini 0,228. Terus untuk yang positif 2. Nah, ini dia. Ini ya, berarti nanti dapat ini datanya ini 0,9772. 772. Nah, kayak tadi yang aku bilang, nanti ujung-ujungnya itu nanti Z2 dikurangi Z1. Ini aku ganti aja. Soalnya agak bingung kalau lihat asumsi punya bapak ya. Kan Z2 dikurangi Z1 sama dengan 0,9772 dikurangi 0,0028. Ini 0,028. Oh, 228. Nah, nanti kalau dikurangin, coba kalau kurangin sendiri, nanti pasti dapatnya segini juga, 0,9544. Nah, jadi itu nanti setelah pengapsiran yang tadi, setelah kita kurangin, berarti nanti hasilnya itu 0,9544. Atau kalau kita tukar persen, probabilitas 95,44%. Nah, ini dia skalanya itu 800 sampai 1000 jam ini. Di sini dia probabilitas benarnya ini nilainya ini 95,44%. Nah, terus tuh selanjutnya, nah ini contoh soal juga. Nah, memang kalau di distribusi normal ini memang kita harus banyak-banyak latihan soal, karena soal itu bermacam variasinya. Nah, misalnya ini satu soal lagi. PT Gunung Sari, dia ingin buat kelas mutu baru. Mutu ini merupakan 12,5% dari mutu buah mangga terbaik. Nah, kalau kita membacakannya ke kurva lonceng tadi, berarti kan 12,5% terbaik, berarti di sebelah kanan. Pokoknya paling kanan itu ada, kita kasih jarak 12,5%, itu yang bakal kita cari. Nah, kita bisa highlight rata-rata ada 350 gram, terus standar deviasi 50 gram. Nah, dia nanya, berapa berat mangga minimal untuk bisa masuk ke dalam si 12,5% ini? Nah, ini pengerjaan ini agak sedikit terbalik, karena dia udah langsung, luas areanya udah langsung dikasih tahunya 12,5%. Kalau ini biar enak kita tukar ke desimal aja, jadi 0,125. Nah, jadi itu kan gini, kalau misalnya kita baca kurva itu kan di pertengahannya 0,5. Kita udah bisa pastikan data ini, berat mangga minimal ini pasti bakal di atas 350. Nah, terus karena jarak yang selisih ke kanan itu mulai dari kurva tengahnya itu, atau kalau bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya kita bisa asumsi di sini, anggap misalnya kurva ini ku pakai. Nah, anggap di sini misalnya ini 12,5%. Nah, pokoknya ini selisih apsilan ini, dia berarti 12,5%. Nah, kan di sini kita udah bisa langsung, sudah. Nah, di sini kita bisa highlight panjang apsilan ini mulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah 0,5 atau bisa kita katakan 50%. Kita ubah aja 0,5. Nah, berarti ini kan bisa kita buat 0,125. Nah, selisihnya ini kita udah bisa langsung ngerjakannya, bisa langsung kita ambil selisih dari yang tengahnya aja untuk lebih memudahkan.
Nah, jadi tuh yang sisanya ini, aduh. Nah, sisanya ini berarti kan kita bisa langsung tarik kesimpulan, berarti kan jaraknya kan 0,3, aduh, 0,375. Nah, 0,375. Terus, aduh, apa saja sebentar. Nah, yang tadi selisih itu kan kita dapat nilainya itu 0,375. 0,375 yang antara mulai dari 0,5 sampai dengan dia nanti di ke yang 12,5%. Nah, kalau misalnya kita cari di tabel kurva, coba kita cocokkan dulu ya. Untuk yang nilainya 0,375. Berarti nanti kita cari di data yang positif. 0,375. 375. Nah, sebenarnya sih bukan 0,375 kalau kita lihat tabel ini. Mungkin tabelnya agak beda dibanding yang tadi. Ini bisa harusnya ini langsung tambahkan 0,5 aja, 0,875. Karena di sini dia udah lengkap dari kirinya. Nah, kalau kita cari yang 0,875, kira-kira itu yang terdekat nggak ini? Ini yang mendekati. Berarti dia di 1,15. Nah, kan bisa kita temukan 1,15. Nah, ini harus ini 0,875. Ini mungkin karena bapaknya asumsinya beda tabelnya ini. Nah, kita pakai tabel yang Criolla aja biar lebih dapat angka aslinya. Nah, jadi tuh kita ini membacanya terbalik. Kita baca tabel yang di dalamnya untuk menemukan berapa z-score-nya. Nah, kita kan udah menemukan. Di sini z-score-nya ini 1,15. Nah, berarti kita bisa langsung cari nilai si X-nya. Karena kita mau yang ditanya berapa berat mangga minimal. Berarti kita kan mau kebalikannya sekarang, mencari data yang kita amatin. Berapa dia dapat angka minimalnya itu? Atau istilahnya, nanti kalau misalnya di sini anggap di sini yang tadi mangga kualitas terbaik 12,5%. Nah, kita cari angka ini berapa dia? Di sininya berapa? Berapa minimal? Berarti X-nya bisa kita langsung masukkan. Nah, nanti kita masukkan Z pakai rumus yang sama, baru nanti X1. Nah, ini kita tinggal tukar-tukar aja. Tukar balik, pokoknya nanti masukkan rumusnya, nanti dapat nilai X1-nya itu 407,5 gram. Nah, berarti nanti bisa kita simpulkan, berarti berat minimal biar dia bisa masuk kelas super itu adalah 407,5 gram. Banyak juga contoh soalnya ini. Nah, ini. Terus aku menjelaskan yang pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Nah, ini. Kalau misalnya kita kembali ke bab sebelumnya, waktu kita mengerjakan probabilitas binomial, angkanya itu kan cenderung kecil gitu. Karena memang angka yang istilahnya peluang kejadian itu nggak terlalu besar jumlahnya. Karena memang sifat binomial itu discrete. Nah, kalau kita baca dari PPT ini, semakin besar nilai n, dia itu bakal mendekati distribusi normal. Karena memang distribusi normal sendiri ini dia menggunakan variabel kontinu atau data yang istilahnya nilainya itu makin besar atau bahkan tidak berujung. Nah, ini awalnya ini binomial, ini binomial. Data makin banyak. Nah, semakin datanya semakin banyak, diperpanjang misalnya 0 sampai 20. Nah, ini kan dia makin kecil gitu dia, makin tersebar. Karena dia udah makin banyak rumus si persamaan binomial.
yang tadi kombinasi sama dikali peluang pangkat sukses dikali dengan peluang gagal itu udah nggak relevan lagi. Jadi itu nanti kita bisa pakai rumus yang pendekatan distribusi normal lah. Nah, nanti ini kita bisa buat masukkan rumus baru. Si Z-score-nya ini bisa kita cari dengan cara X. Ini data diamati masih tetap, baru dikurangin. Nah, kan tadi kan kalau yang distribusi normal kan memang rumusnya kan kurang rata-rata. Nah, tapi karena kita mau asumsikan soal yang data binomial, tapi karena datanya nggak relevan lagi terhadap rumus binomial. Nah, kan tadi kan ada rumus yang kalau di binomial itu U-nya itu sama dengan N kali P. Nah, itu bisa diterapkan juga di rumus yang pendekatan normalnya ini. Kan ini awalnya rumus pendekatan normal, Z sama X kurang U. Nah, tapi karena memang pendekatan binomialnya udah terlalu besar, yang binomial terlalu besar nilai N-nya, jadi bisa langsung kita masukkan aja. U-nya itu sama dengan N kali P. Nah, terus untuk, kan awalnya kan bagi standar deviasi yang normal. Tapi karena ini pakai kita asumsinya binomial, nanti dari keterangan yang persamaan binomial itu langsung bisa kita masukkan dengan per akar N kali P peluang sukses kali juga Q peluang gagalnya. Ini nanti diakarkan juga semuanya. Nah, tapi pokoknya itu syaratnya itu dia ada 2 syarat. Aku tuliskan dulu syaratnya. Nah, NP ini, N kali P ini dia harus lebih besar sama dengan 5 dan N kali Q-nya itu juga harus lebih besar sama dengan 5. Nah, syarat ini memang harus tercapai dua-duanya ini. Kalau misalnya nggak tercapai, kita pakai tetap menggunakan rumus binomial yang lama, yang rumus yang tadi kombinasi itu. Tapi kalau misalnya memenuhi ketentuan ini, ketika N jumlah kejadian itu dikalikan peluang sukses lebih besar dari 5, dan juga peluang gagalnya itu dikalikan N lebih besar dari 5, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, bisa kita letak di sini. Nah, ceritanya kan di sini, tiap hari ia membeli 300. Bisa kita highlight 300 kg buah ini adalah N-nya. Terus probabilitas laku. Nah, buah tersebut laku dijual 80%. Sisanya 20% itu nggak laku, busuk. Nah, kalau soal yang gini kan umumnya ini kan soal binomial, karena dia bakal memberitahu peluang sukses, peluang gagalnya juga. Berarti bisa kita highlight probabilitas lakunya 0,8, Q-nya itu 1 kurang 0,8, 0,2. Nah, dia nanya, berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Nah, jadi tuh, ini kan tadi N, N-nya 300. Kalau kita mau kalikan ke peluangnya, 300 kali 80%. 300 kali 80% itu kalau nanti kita hitung, itu nanti dapatnya itu 240. Nah, dia udah memenuhi syarat di atas 5, N kali P. Coba kita masukkan yang N300 dikalikan yang 20%, 0,2. Kalau nanti kita kalikan 300 kali 0,2, kita dapat nanti hasilnya itu 60. Nah, ini juga ada memenuhi syarat N kali Q-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, berarti kita bisa memakai rumus mencari Z-score-nya itu dengan cara yang tadi nih. Nah, ini bisa kita pakai. Kita nggak perlu menghitung yang binomial yang tadi itu, kombinasi sama peluang pangkat itu. Nah, jadi itu kita pertama cari dulu nilai si U-nya dulu. Rata-rata kan kalau umum rumus dasarnya kan ini N kali P. N 300 dikali peluangnya 0,8. Terus juga untuk standar deviasinya kita langsung masukkan rumus saja, akar N kejadian tadi dikali peluang sukses kali peluang gagal. Ini juga akar ya, ini panjang nih akarnya, masih sama. Kalikan dulu baru nanti diakarkan. Dapat 6,93.
Nah, kebetulan data yang mau diamatin ini nilainya 250. Nah, di sini ketentuan khususnya itu kita harus ada mengurangkan faktor koreksinya dulu. Nah, faktor koreksi ini nilai ini 0,5. Berapa? Sebentar. Nah, jadi tuh nilai X-nya tuh. Ini kita mengurangkan ini dengan nilai si X. Si X-nya itu tadi kan yang dia mati 250. Jadi kita kurangi dulu 0,5. 249,5. Nah, tidak dikurangi baru kita bisa masukkan nilai si Z score-nya. Si Z itu langsung masukkan X kurang U rata-rata. Berarti kan 249,5 dikurangi rata-ratanya 240. Baru dibagi standar deviasi 6,93. Nanti dapat 1,37. Baru kita bisa langsung lihat tabel di sini. 1,37. Berarti di sini nilainya 0,9147. Nah, ini kan ya probabilitasnya adalah 0,9147. Nah, dengan kata lain, harapan buah laku sebanyak 250 kg ini adalah 91,47%. Nah, untuk variasi soal ini, kalau aku lihat di buku Tirola, ini ada beberapa variasi. Sebentar, tunjukkan dulu. Nah, ini. Jadi penggunaan faktor koreksinya itu. Jadi bisa bermacam-macam. Enggak selamanya dikurangi 0,5, bisa juga ditambah 0,5. Jadi tuh, kalau soal yang tadi, dia bilang, berapa probabilitas buah 250 kg laku dan tidak busuk? Nah, berarti dia mau menghitung dari kiri dia berarti 250. Nah, ini arsirannya nih. Pure dan pokoknya tuh yang lebih kecil dari 250 kg itu laku dan tidak busuk. Nah, ini kan dia. Kalau misalnya kita lihat contoh soal ini. Ini kan X ini awalnya ini 235. X 235 baru nanti kita tinggal mengurangkan dan menambahkan 0,5 tergantung soal yang ditanyakan. Nah, ada juga soal yang dia itu di sini dia menanyakan nilai tepatnya gitu, exactly. Kalau misalnya nilai exactly, dia itu nggak mengarsir ke kiri, nggak mengarsir ke kanan. Nah, yang diarsir itu nanti gini, X-nya itu dikurangi 0,5, ditambahi 0,5. Kalau nggak salah ini ada di soal kuis. Sebentar, coba lihat dulu. Oh, belum ada. Mungkin aku lihatnya di soal lain. Nah, coba misalnya kita langsung praktik aja. Coba kita ngerjakan soal yang nomor 4. Nah, di soal itu dibilang gini. Misalkan penyerapan anggaran dengan rata-rata. Nah, dia udah bilang distribusi normal.
Berarti nanti asumsinya kita udah bisa pakai Z-score. Nah, karena kita pakai Z-score ini, kita langsung highlight aja. Saya buat di sini. Rata-rata penyerapan anggaran. Berarti anggap ini U. Dia 80%, 0,8. Dan standar deviasi. Atau SD aja buat. Standar deviasinya itu sebesar 9% atau 0,09. Nah, terus dia nanya, yang A ini. Peluang penyerapan anggaran suatu kementerian di atas 95%. Nah, ini kita bisa asumsikan dari gambar ini. Dia kan menanyakan di A ini, peluang penyerapan anggaran di atas 95%. Nah, kalau misalnya aku gambarkan, peluang penyerapan di atas 95%. Nah, kita bisa highlight. Dia berarti mintanya yang ini. Nah, pokoknya nanti 5% sisanya itu. Nah, ini tuh 5% yang arsiran ini. Sementara yang sisanya ini adalah 95% ya. Nah, kalau kita membaca ini, dia minta datanya 95%. Kita bisa cari nilai peluangnya itu. Peluang penyerapan di atas 95%. Bentar. 65 emang di atas 93. Ini 80. Oh, bukan. Salah baca aku. Ini yang 95% ini rata-rata apanya, bukan arsiran ininya. Sorry. Bentar. Nah, jadi itu gini. Yang di tengah ini itu tuh nilai itu 0, anggap misalnya ini 0,08. H 0,8. Nah, yang A ini dia nanya di atas 95%. Berarti dia tuh nilai 0,95 kan, berarti bisa kita asumsikan nilai ini kan dia di sini. Koma 95. Mengamati. Nah, kita bisa langsung masukkan yang rumus dasar tadi, yang Z sama dengan X dikurangin rata-rata, terus nanti dibagi standar deviasinya. Jadi nanti kita bisa langsung masukkan X ini, ini udah 95%, ini data rata-ratanya. Atau
peluang penyerapan ya. Ini yang masuk data X-nya tuh. Dia mau mengamati 95%. Jadi di sini kita buat versi desimalnya 0,95 dikurangi 0,8 terus nanti dibagi standar deviasinya adalah 9%, 0,09. Nah ini, jadi itu Z-score-nya ini 1,6667 atau kita langsung bulatkan ke 3 angka aja biar lebih mudah. Nah, berarti kita langsung lihat tabel. Tabelnya tadi, oh di buku itu lah. Nah, kan 1,667-nya kan di yang positif. Berarti di sini kita bisa lihat 1,6 kita highlight di yang 7. Nah, ini nilainya ini 0,9525%. Nah, berarti di sini bisa kita langsung masukkan dengan Z sama dengan 1,67. Peluangnya ini peluang dari si X di atas 95%. Itu tadi 0,95. Nah, ini coba kita masukkan. Peluangnya itu adalah, nah ini kita harus jangan kebalik membaca soalnya. Ini jadi 1 kurang si peluangnya tadi 0,9525. Nah, karena tuh gini, kalau kita melihat gambar ini kan 0,95. Kita mau cari yang di atasnya. Kalau kita lihat soal lagi, nah ini peluang penyerapan suatu anggaran di atas 95%. Nah, kalau dia minta di atas 95%, berarti kan dia minta peluang yang di sini. Sementara yang kita hitung adalah peluang yang di sini. Karena kan memang kalau kita baca tabel kan mulainya selalu dari kiri. Yang kita cari, yang tadi pertama kita cari ini, yang ini 0,9525. Nah, berarti peluangnya kan dia makin lama yang makin kecil. Bisa kita masukkan asumsinya. Jadi nanti 1 dikurangi arsiran yang di sini, pasti dapat arsiran yang di sini. Nah, berarti nanti jadi hasilnya itu sama dengan 0,9525. Nah, ini nanti jadi hasil. Ini peluang penyerapan anggaran di atas 95%. Nah, kalau untuk yang B, ini cuma pertanyaan aja yang diganti. Kalau dia yang ditanya itu peluang penyerapan anggaran di bawah. Nah, ini aku juga agak bingung baca soalnya di bawah 65 namun di atas 93. Kalau yang menurutku sih ini dia ini antara gitu. Jadi tuh kalau misal aku gambarkan ini kan tadi masih 0, rata-ratanya dari 0,9 0,8. Nah, sekarang itu yang diminta tuh 65 sama 93. Anggap di sini 0,65. Ini 0,93. Ini 6. Oh, ini 0,65, ini 0,93. Nah, kita tuh mencari yang ini, arsirannya ini. Anggap asumsinya ini di bawah 93, tapi di atas 65. Nah, waktu kita mengerjakan ini sama seperti yang di soal yang contoh di PPT tadi. Kita bisa cari dulu
arsiran yang di sini. Nah, yang di sini tuh kita bisa cari, baru nanti kita juga bisa cari arsiran yang selanjutnya tuh yang dari sini sampai ke sini. Baru nanti kita kurangin. Setelah kita nyari satu-satu lagi. Kalau kita kurangin ini dengan yang ini, pasti dapatnya nanti hasilnya yang ini. Edge, maksudnya yang ini. Nah, nanti kita bisa langsung masuk ke pengerjaannya aja. Jadi nanti kita buat dulu Z1. Rumus masih sama dengan, langsung kita masukkan aja. Yang pertama kali itu angka yang besar aja, biar lebih enak menghitungnya. 0,93 dikurangi 0,8. Baru dibagi, standar deviasi masih sama 0,09. Nah, berarti nanti hasilnya ini adalah nah ini 1,4. Nah, kalau untuk Z2 nya sendiri juga bisa kita cari yang satu lagi. Berarti 0,65 dikurangin 0,8 baru dibagi 0,09. Nah, ini hasilnya minus 1,667. Nah, ini kita cari dulu. Yang Z1 ini berarti berapa P1-nya. Dari itu nanti P1-nya kalau kita lihat tabel yang ada di sini, nah positif, nah yang Z score-nya positif 1,44. Jadi dia di sini nilai 0,9251. 0,9251. Kalau yang untuk yang P2-nya itu nanti bisa kita lihat di tabel juga, berarti minus 1,667. Nah ini 0,0475. 0,0475. Atau kita bulatkan aja. Nah, berarti ini nanti bisa langsung kita kurangkan aja. Nanti P2 kurang P1. Nah, ini langsung dikurangin aja. Nah, jadi tuh peluang yang tersisa itu pokoknya, atau peluang dari yang pertengahan ini hasilnya 0,878. Nah, sekarang kita lanjut ke yang soal yang C. Apakah nilai penyerapan anggaran suatu kementerian 99% merupakan capaian yang wajar secara statistik? Nah, kalau kita mau melihat wajar atau enggaknya itu, kita kembali lagi ke yang ini, PPT yang tadi. Nah, ini. Kalau wajar itu, selama dia masih di batas 3 kali standar deviasinya, ini masih bisa dibilang wajar. 99,74%. Namun, kalau misalnya nilai datanya itu melebihi ini, outliernya. Nah, ini yang tadi unusual ini, mau low ataupun high. Nah, ini yang namanya itu data yang istilahnya itu normalitasnya itu kurang atau kurang wajar. Nah, untuk membuktikannya bisa kita coba hitung. Nah, dia kan mintanya kan ini X. Kan bisa kita langsung highlight ini X ini ada 99%. Data yang mau diamati 99%. Jadi Z sama dengan 0,99 dikurangi 0,8, rata-rata masih sama.
terus dibagi 0,09. Nah ini nanti jadi dapat hasilnya itu Z-score-nya itu 2,11. Untuk P-nya sendiri kita bisa lihat. Nah ini 2,11 ini nilainya 0,9826. Nah, tapi jangan lupa. Kan ini kan peluangnya kan 99% kan dia eksak atau tidak, sudah coba. Maka nilai penyerapan suatu anggap satu kemudian 99% merupakan nilai capaian yang wajar secara statistik. Nah, ini pokoknya ini udah 99% ke atas ini. Makanya nanti jadi menghitungnya itu nanti 1 dikurangi peluang yang tadi itu 2,11 dapatnya ini di 0,9826. Jadi nanti hasilnya, atau kalau mau kita buat persen itu adalah 1,74%. Nah ini 1,74% ini baru kita bandingkan sama yang di tabel ini. Nah ini 99,74%. Sebenarnya ini kan yang di luarnya ini kan ada sisa 0,36%. Tapi data yang tadi itu sisanya itu masih 1, sekian persen. Istilahnya dia belum memenuhi yang 0,nya itu. Atau bentar coba aku lihat di video lain ini. Kalau nggak salah di sini ada dijelaskan juga yang kenormalan, normalitasnya. Nah ini assessing normality. Nah ini untuk mencari normalitas ini memang terkadang agak susah juga kalau kita ngitung manual. Jadi karena di sini kebanyakan pakai aplikasi gitu. Kita coba baca lagi. Ini ntar coba aku skip dulu, nanti coba aku baca lagi. Ini aku juga masih bingung ini. Soalnya bapaknya juga nggak menjelaskan juga di PPT tentang normalitas. Tapi memang ada di RPS sih. Ini nanti coba aku keep dulu lah. Nanti bisa. Nanti kalau udah ada jawaban nanti aku kasih tahu lagi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait soal yang tadi? Jawaban soal nomor 4 tadi. Liv, Gimana? berarti kita tuh memang harus selalu menggambar kurvanya ya?
Nah, memang menggambar kurvanya ini lebih untuk membantu kita. Jadi kita tuh dapat gambaran distribusi normalnya ini. Memang sangat membantu sih. Disarankan juga. Jadi biar kita tuh nggak bingung gitu. Mana nilai yang di atas, mana nilai yang di bawah. Jadi kita punya gambaran sendiri. Oke. Nah, ini aku mencoba ngerjain yang ini, nomor 5. Ini tuh yang pakai pendekatan distribusi normal tadi. Nah, ini 5. Nah, kita langsung highlight aja. Misalkan terdapat 40 daerah bla bla bla. Nah, 40 daerah ini kita langsung kita buat ini N 40. Dari laporan tersebut berespon dengan menerima atau menolak. Peluang menerima adalah 0,6. Anggap ini peluang suksesnya 0,6. Langsung kita identifikasi Q-nya 0,4. Tentukan peluang minimal 20 daerah dapat diterima laporan keuangannya. Nah, kalau dia bilang minimal 20 daerah, berarti 20 daerahnya masuk kan. Berarti kan yang ditanya itu kan P, berarti anggap si X ini lebih besar dengan 20. Nah, kalau kita melihat angka ini 40, kita coba identifikasi dulu N kali P sama N kali Q-nya. Coba kita kalikan. Ini dikali ini 24. N kali I 0,4. Nah, ini kan udah memenuhi syarat. Kalau yang kita lihat di PPT tadi. Bentar. Nah, ini kita persyaratan ini memang suara aku kedengaran nggak ini? Kedengar. Ulang nih. Nah, ini syarat yang tadi ini jangan dilupakan. Baru nanti kita coba langsung Excel. Nah, ini. Nah, kita bisa like ini. Nah, syarat ini pokoknya jangan dilupakan. Nah, kita kan ini udah mengalihkan. Ketika NP-nya N kali P 24, N kali Q-nya 16. Berarti nanti kita bisa pakai rumus yang tadi, pendekatan normal untuk distribusi binomial. Nah, ini rumus ini berarti bisa kita pakai. Nah, bisa langsung ku copy. Langsung itu. Nah, ini. Nah, rumus ini berarti bisa kita gunakan. Nah, jangan lupa si X-nya ini, atau yang dia mati, 20 ini, bisa kita buat ini X-nya 20. Nah, jangan lupakan, kita harus mengurangkan dengan kontinuitas koreksi. Jadi X kurang 0,5. Nah, ini berarti sama dengan 20 kurang 0,5. Berarti nanti X kurang 0,5 yang kita masukkan ke sini, jadinya itu 19,5. Nah, ini tuh berlaku kalau misalnya ditanya itu dibilangnya minimal 20. Kan kalau minimal 20 berarti 20-nya masuk. Berarti ini kita mundurin dikit. 19,5. Tapi kalau seandainya yang dibilangnya gini, lebih besar dari 20. Nah, 20-nya kan nggak masuk. Nah, ini dia nggak bisa X kurang 0,5. Kita harus buat X plus 0,5.
Nah, ini jadi nanti sama dengan 20 tambah 0,5. Nah, ini kita harus hati-hati dengan soal. Kita harus baca 20 ini termasuk apa enggak. Kalau minimal atau setidaknya berarti masuk. Kalau masuk berarti ya X kurang 0,5. Nah, jadi kan yang dari acuan kita kan sekarang yang ini. Proyeksi kontinuitasnya 16,5. Nah, ini nanti maka kita masukkan. Berarti Z sama dengan 19,5 dikurangin N kali P. Ini kan udah kita hitung. Langsung aja kita masukkan. Kurang 24. Baru nanti dibagi. Kita hitung lagi akar NPQ-nya. Punya akar yang ini. Akar N kali P kali Q-nya. Berarti tadi kan N kali P-nya udah dapat 24, atau kita buat lagi 40 kali 0,6 kali juga dengan 0,4. Nah, berarti nanti menghitungnya itu bentar. Terus nanti dapat hasilnya itu kira-kira 4. Bentar. Nah, yang udah aku hitung jadi nanti dapatnya itu minus 1,452. Nah, ini kan Z score-nya. Terus nanti kita lihat di peluangnya. Berarti peluang untuk si X lebih besar sama dengan 20. Nah, nanti ini kita lihat lagi. Waktu kita menghitung arsiran ini. Nah, misalnya itu ini. Nah, ini kan tadi kan dibilangnya rata-rata N kali P. Nah, ini yang dijadikan rata-rata sekarang. 24. Nah, sekarang dia minta minimal 20 daerah dapat diterima. Anggap misalnya ini di sini. Nah, minimal 20. Berarti kan yang mau kita cari datanya kan yang di sini, ke sebelah kanan dia. Minimal 20 kan makin lama makin besar. Nah, berarti nanti arsiran yang ini nanti bakal kita cari. Yang bakal kita hasil akhirnya. Nah, tapi kan waktu kita ngitung ini kan tetap juga Z score-nya ini juga arsiran yang di sini juga yang dapatnya duluan. Nanti makanya nanti tetap gunakan 1 kurang peluangnya. Nah, sekarang kita lihat di Z score. Kan ini nilainya tadi negatif. Minus 1,452. Nah, ini 1,4 atau 1,45 aja. 1,45. 1,45. Nah, ini dapat hasilnya itu 0,0735. Nah, berarti nanti waktu kita kurangkan hasilnya itu adalah 1 kurang 0,0735
Nah, berarti ini kita langsung buat persen. Nah, jadi itu ini dia jawabannya. 92,65%. Jadi ini peluang minimal 20 daerah dapat terima laporan keuangannya. Nah, biar aku simpulkan dari awal, kalau yang ini kita harus melihat dulu syarat yang ini tadi, N kali P sama N kali Q-nya. Soalnya, ini kan kalau kita melihat tipe soal ini kan ada peluang sukses. Kita bisa tahu juga peluang gagalnya. Terus ini ada X, ini ada juga ada N. Ini kan memenuhi sifat distribusi binomial tadi. Yang ada U-nya itu sama dengan N kali P, ini kan U. Ini U sama dengan N kali P. Terus kan juga ada N, ada P, ada Q. Kan kita bisa cari standar deviasinya. Yang SD sama dengan akar dari si N kali P kali Q. Nah, kalau misalnya data-data ini ada, dan juga kita udah uji N kali P dan N kali Q-nya di atas 5 masing-masing. Ini harus masing-masing. Ini harus dua-duanya terpenuhi. Nggak bisa salah satunya aja. Kalau misalnya salah satunya terpenuhi, salah satunya enggak, nah kita pakai rumus yang peluang yang biasa tadi. Yang tadi kombinasi kali peluang sukses pangkat sekian kali peluang gagal pangkat sekian itu. Tapi kalau memang dan nilainya ada tinggi, angkanya besar, berarti kita bisa pakai pendekatan yang ini. Rumus normal, tapi isinya ini binomial, kayak N kali P sama akar N kali P kali Q. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan nggak soal kamu prima ini? Liv, Nah, ya apa? kita tuh nggak bisa ya pakai yang standar deviasi yang akar mu-nya, yang di Poisson. Nggak bisa ya? Oh, yang akar new U itu beda lagi. Kalau yang U itu kok nggak salah itu standar Poisson itu. Dia itu memang standar Poisson ini kayak sebenarnya sih nggak lebih ada kaitannya sih. Karena ini kan lebih ke pendekatan normal pada binomial. Nah, kayak standar Poisson ini benar membedakan standar Poisson standar binomial. Nah, kalau standar Poisson ini biasanya itu nanti bakal dikerjakan kalau model soalnya itu kayak gini, mana itu tadi binomial. Poisson. Terus pun aku juga baru ini di PPT bapaknya ada pendekatan Poisson untuk binomial. Soalnya di RPS sih nggak ada. Aku lihat pembahasan soal PSB, soal tahun lalu tuh kebanyakan gitu pakai pendekatan normal pada binomial. Itu juga ada di RPS-nya. Nah, biasanya kita bisa pakai distribusi Poisson kalau misalnya yang diketahui itu cuma ini kayak U-nya ini rata-ratanya sama jumlah apa namanya ini? Jumlah percobaannya. Sebenarnya juga bisa pakai dua-dua, cuma lebih umum itu kita mengerjakan itu pakai distribusi binomial aja. Poisson ini sebagai selingan aja. Atau kalau misalnya yang betul-betul di soal dibilang Poisson, baru bisa kita gunakan. Umumnya sih kalau soal-soal ujian gini pada pakai distribusi binomial. Biasanya kalau Poisson ini lebih kok kalau soalnya memang minta dengan Poisson berapa nilainya. Terus pun angkanya itu nggak bakal jauh beda sih. Mungkin untuk beberapa ketetapan tertentu aja yang nilainya itu bisa beda. Seperti yang di sini. Nah ini, distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini juga bisa dipakai. Kalau misalnya nilai si N tadi lebih dari 20 dan peluang suksesnya itu dia kecil. Nah, dia bisa digunakan. Nah, karena itu gini. Distribusi Poisson 0,0071. Nah, ini kan hasilnya kan mirip ini. Jadi kita istilahnya nggak perlu mencari dua-dua. Karena memang nilainya itu ya bisa dibilang mirip.
Dan yang lebih prioritaskan itu yang distribusi binomial sendiri. Oh, jadi sama aja ya sebenarnya Poisson sama yang binomial nih. Maksudnya fungsinya sama aja ya? Ya, masih sama. Karena dia sama-sama memakai variabel data discrete. Yang beda jelas itu pokoknya dengan binomial dengan si normal. Itu yang betul-betul beda jauh. Karena ada data variabelnya juga kelihatan jumlah datanya. Jadi kalau kita mengerjakan mau Poisson, mau binomial ya sama aja sebenarnya. Memang sih nggak ada ketentuan juga di soal bilangnya harus pakai Poisson, harus pakai binomial. Tapi memang umumnya tuh pada ngerjain pakai binomial semua. Kecuali memang soalnya yang minta untuk dengan metode Poisson. Bukan hasil yang berbeda sih. Pilih, makasih. Oke. Terus gimana nih? Berhenti. Lanjut. Itu lantai 1 harusnya sih. Ya ini connect ke lantai 1, nggak tahu, nggak jelas nih. Nggak jelas. Nah, mungkin pengecoh aja sih. Coba kita baca lagi. Peluang seseorang salah memilih lift sebesar 0,15. Coba kita langsung identifikasi 0,15. Anggap misalnya Q-nya. Nah, itu apa lagi bisa diambil asumsinya. Jika terdapat 10 tamu dalam waktu yang berbeda-beda, ditentukan secara acak sebagai sampel. Nah, ini kalau nggak salah N ini. N10. Berapa rata-rata dan standar deviasi tamu benar dalam memilih lift dari sampel tersebut? Nah, ini mungkin masih yang pendekatan binomial tadi. Kan kalau misalnya kita cari rata-rata kan yang lambangnya U ini kan berarti kan sama dengan N kali P. Kalau misalnya yang tadi kita mencari standar deviasi sama dengan ini. Nggak masuk lambangnya. Nah, kita bisa menggunakan sama dengan N yang dari 10 baru diberikan peluang benar. Nah, ini kita harus hati-hati juga. Ada minta rata-rata yang benarnya, sementara peluang bergesernya yang salah. Nah, ini berarti 0,5 ini juga dengan Q. Nah, kita sesuaikan dengan yang kita identifikasi. Berarti ini hasilnya 10 kan 0,85 ya, 8,5. Buat ini 10 kali 0,85. Nah, untuk standar deviasi berarti akar N kali P kali Q. Nah, ini memang nggak terlalu dipedulikan sih mau yang peluang acuan, yang peluang salah, peluang benar, karena memang P sama Q-nya bakal bergabung juga. Jadi akar kurung 10 dikali 0,85 kali 0,15. Misalkan 10 kali ini, terus nanti diakarkan jangan lah. Nah, ini nanti standar deviasinya. Sampai sini masih aman. Coba kita lanjut ke yang B-nya. Berapa nilai wajar minimum dan maksimum
nilai wajar minimum dan maksimum kamu benar dalam memilih titik dari sampel tersebut. Nah ini aku kayaknya nggak pernah diajarin ini nilai wajar minimum maksimum. Biasa di kita itu ada. Lip yang kamu bilang tadi standar deviasi kali 3 itu? Itu Nah, bukan itu maksimum bisa tuh, minimum. kalau nggak salah dia maksimumnya ada ketentuannya. Dia kalau yang tadi itu kan dia lebih ke Z skornya. Kalau nggak salah aku pernah baca di Twiola ini. Dia memang ada menjelaskan eksplisitnya kalau data wajarnya itu. Bentar coba aku cari lagi. Soalnya memang aku jujur aja bapaknya ngajarnya kayak ada yang istilahnya kurang gitu. Masih banyak yang kurang. Terlalu santai. Soal kuis, ya, lihat aja soal kuis kelas lain itu kuis dosku itu yang kita kerjain ini. Nah itu soalnya gitu. Nah, aku rasa sih yang tapi ini masih di bab 3. Coba aku lanjut lagi. Minimum visual. Ini bukan. Itu bukan ya, Liv? Yang minimum usual, maksimum usual itu. Nah iya, seingatku juga itu. Coba aku cari lagi. Aku nemu dia yang betul-betul bilang nilai wajar lah. Coba cari lagi. Kalau nggak ada, memang berarti yang tadi itu. Pokoknya patokannya itu 2 kali standar deviasinya. Coba ntar aku cari lagi. Kalau nggak salah kemarin tuh dapat. Iya, berarti memang ini. Sama berarti. Maksimal visual. Nah ini bapak ini yakin aku gak pasti yang materi yang ini ada yang nggak dikasih tahu nih. Nah nilai wajar minimum dan maksimum si tamu itu benar. Jadi nanti kita ngitungnya dari si rata-rata. Ini nanti 8 sama dengan 8,5 dikalikan dengan ditambah 2 kali U-nya. 2 kali standar deviasi 1,129. Nah, ini jadi aku buat aja rumusnya. Ya. Oh, ini balik deh. Terus ini dikurangin. Nah, tapi untuk yang maksimal visual value-nya itu ini ditambah nah ini. Nah, berarti kita bisa langsung masuk nilai wajar yang minimalnya ini, wajar minimal segini, wajar maksimal segini. Nah, dari sini aku juga bisa menyimpulkan jawaban yang soal nomor 3 tadi, yang nomor 4 yang C tadi. Nah, ini kan 1,74%. Kalau kita mau baca aturan empirisnya, yang tadi di sini. Nah, nih aturan empirisnya. Berarti dia untuk di batas 2, minus 2 sama plus 2. Kalau di sini kan nilainya dia tetap 99,74%.
Ini. Oh, 95,4%. Yang ini, yang kedua. Nah, di luar data ini, berarti nilainya nah, 50% kan menemukan ini aku Putus-putus, Liv. oh iya sebentar. Ulang dikit dari agak awal dikit. Oke, sebentar. Tes kedengaran nggak? Dengar. Nah, oke. Wah, angkanya nggak masuk. Apa terpisah ya? Mampus. Nah, ini dia. Aduh, besar lagi. Nah, ini. Di sini ini yang nilai paling, kalau kita lihat aturan nilai wajar maksimum minimumnya, berarti dia mentok di sini. Mentok di 95,44% untuk garis yang ini, garis yang kedua ini, yang menunjukkan standar deviasinya ini 2 kali minus dan juga positif. Nah, tadi kan kita udah hitung peluangnya. Ini nilainya 1,74%. Nah, kalau misalnya kita kurangi 100 kurang 95,44%. Nah, ini jadi masih ada sisa 4,66% lagi, 4 atau 4,56%. Sementara ini dia udah memenuhi, dia di bawah 4,56%. Nah, karena dia di bawah 4,56%, berarti ini memenuhi bahwa si peluang ini dia nggak wajar. Dia tidak wajar secara statistik, karena memang dia nggak memenuhi nilai maksimum minimumnya. Dia udah di luar itu. Atau katakan outlier-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai acuan yang minimum maksimum value itu, outlier itu kita bisa mulai dari sini. Dari batasan yang ini. Dari sini, yang mulai dari standar deviasi. 2 kali sampai 3 kali. Nah, di sini udah bisa kita bilang ini nggak wajar. Di sini juga kita bilang nggak wajar atau jarang ditemukan nilainya. Persebaran datanya jarang ditemukan. Kalau misalnya kita mengeluarkan, nah ini 99,74%, kan masih ada sisa sekian 0, sekian persen. Nah, itu udah sangat unusual gitu. Sangat jarang data itu, hampir jarang. Tapi kalau udah melewati di luar 95,44% ini, kita udah bisa bilang data itu udah mulai kurang wajar secara statistikanya. Ini. Liv, jadi tadi wajar nggak yang 1,74% itu? Ya enggak. Jadi intinya nih 1,74% ini, dia nilai ini nggak wajar. Kurang wajar karena dia ini kan di luar. Kan gini. Kalau misalnya kita mau nilai peluang ini wajar, dia ini harus di atas selisih tadi. 95,44%. Mana bentar, coba aku ketikkan dulu ya. Nah, itu kurang 95,44%. Nah, ini peluang ini bisa dibilang wajar kalau dia nilainya ini dia harus di luar ini atau lebih besar dari 4,56% ini. Sementara kan kalau datanya 1,74%, anggap misalnya gini, coba aku coret lagi ya. Di sini tuh
tadi nilainya kan penyerapannya kan 80%. Anggap 0,8. Nah, kita minta ini 0,99. Ini 0,80. Anggap misalnya di sini 0,99. Nah, absiran ini setelah kita hitung tadi, nah absiran yang ini itu tuh nilainya itu cuma 1,74%. Karena udah kita hitung tadi kan kita ngitung ini kan peluang yang Z-score 2,11. Kita dapat peluang 0,98, pasti kan 0,98 ini yang besar. Tapi dia kan mintanya kan suatu kemungkinan 99%. Ini berarti ini secara nggak langsung bilang nilai penyerapannya 99% ke atas. Nah ini di sini. Ini tuh nilainya itu 1,74%. 1,74. Nah, ini 95%. Ini kan berarti dia kan membagi dua. Anggap di sini kita buat juga 1,74%. Nah, ini kan 95,44% ini kan segini. Berarti kan di sisa ini ada total dari yang samping kiri samping kanan ini ada 4,56%. Kalau misalnya kita bagi dua, berarti di sini harusnya mulai dari sini gitu ada sekitar 2,253. 2,28. Nah, ini dia 2,28. Di sini ya, mulai dari 2 ini ya. Sampai terakhir itu nanti ada juga yang nilainya itu 2, nah ini 2,28, 2,28. Nah, di antara ini 2,28. Sementara ini nilai 1,74. Ini nggak bisa masuk ke sini. Dia nggak nyampe ke batas 2 ini. Karena kalau misalnya kita mau nilai sini 1,74% ini dianggap wajar, dia harus setidaknya absiran ini di sini minimal. Ingat lah. Dia harus termasuk ini. Masuk juga setidaknya sampai melewati batas 2 standar deviasi ini. 2 standar deviasi. Sementara kan penghitungan cuma 1,74. Nah, dari sini sampai ke sini dia butuh 2,28%. Sementara kita cuma punya 1,74%. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan data 1,74% ini di luar nilai batas wajarnya. Kan batas wajar cuma dibatasin dari sini sampai sini. Inilah dia garis sepanjang ini. Menandakan batas wajarnya. Kalau udah di luar itu, yang kayak gini 1,74, ini kan di luar, nggak menyinggung. Kalau dia udah di luar ini, tahu mana dia? Nah, dia kan nggak masuk di absiran yang ini. Sampai 2. Nah, karena dia nggak masuk, berarti kita anggap nilai ini udah nggak wajar lagi. Kurang wajar secara statistik atau persebaran datanya terlalu jauh. Yang wajar itu selalu di sini, batasnya di sini. Tapi kan ada di 2% itu di sini dia. Kan nggak masuk golongan yang di sini. Berarti data ini kurang wajar. Kira-kira begitu yang jawaban menurutku sih. Liv, kira-kira itu berlaku buat semua ya, Liv? 4,56 itu. 4,56 berlaku. Karena ini memang aturan empirisnya. Ini memang udah ada kayak ketetapannya gitu. Dan itu berlaku untuk semua jenis data. Karena ini kan distribusi normal. Normal kan semua angka bisa masuk. Karena angka besar pun bisa masuk. Memang udah ketetapannya. Pasti masuk dia. Ini bisa aku buat ini kurang wajar. Karena lebih kecil dari si 4,56% ini.
Kalau misalnya tadi menembus 4,56 ini, katakan arsipannya sampai di sini. Nah, berarti dia masih masuk. Masih wajar hitungannya. Tapi kalau dia udah kurang, data angkanya terlalu kecil, menandakan berarti persebarannya terlalu jauh. Si data ini data 99% ini, nilainya ini terlalu tinggi. Over dia. Dibandingkan sama data awalnya itu 0,8. Bandingan aja 0,8, 0,99. Sementara standar deviasi itu. Nah ini, standar deviasi sendiri ini sebenarnya menjelaskan tingkat persebaran datanya. Kalau masih sampai 2 kali standar deviasi, masih dimaklumin. Data itu dianggap masih wajar atau masih dekat nilainya. Tapi kalau udah nilai plus 2 kali standar deviasi masih di luar juga 0,99 tadi itu. Nah, berarti bisa kita simpulkan data itu tidak wajar. Kurang wajar atau persebarannya itu terlalu jauh. Kayak misalnya kalau kita gambar di grafik itu, anggap yang tadi yang 95% ini titik-titiknya masih dekat, naiknya dikit dulu. Tiba-tiba nanti kalau yang masuk 99% naik sendiri, terlalu jauh, over dia. Jadi kan persebaran datanya kan terlalu jauh. Nah makanya dibilang itu nggak wajar, nggak biasa. Tapi memang tertentu aja. Di sini kan persebaran data 99% ya baru yang kurang wajar istilahnya. Tapi kan untuk data yang lain kan tergolong wajar. Jarang-jarang sih, tapi biasanya ada. Liv, itu 4,56 itu kiri kanan ya? Nah, kalau 4,56 ini nanti tinggal bagi 2 aja. Ya berarti Bagi kalau 3% wajar. 3% masih kurang wajar juga. Ini gimana penjelasannya? Kurang wajar. Pokoknya asumsi aja. Ini karena memang kebetulan gambarnya yang mengharuskan desimetris ini. Kalau dia membagi 2. Tapi tetap di titik kuncinya ini di 4,56-nya ini. Ini aku cuma mengibaratkan aja. Ini dibagi 2 aja masih belum lewat. Ini cuma kayak ibaratan aja. Tapi tetap memang harus di atas ini. 4,56 ini. Oke. Nah, kira-kira ini, pokoknya ini pembahasan soal dosku. Kira-kira kalau misalnya ada yang masih belum ngerti, nggak apa-apa tanya aja. Mana? Udahan? Atau mau lanjut lagi? Bahas apa lagi?